Salam sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di dalam STMJ hari ini, Senin tanggal 9 Januari 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ayat yang menyentuh bagi saya pada ayat 15 demikian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sahabat STMJ terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus datang dari Galilea ke Yordan dan Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Yohanes pun mencegahnya, bahkan menolak karena Yohanes tahu betul bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa dan mulia, dan Yohanes pernah mengakui tentang diri Yesus bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak terhadap Yesus, apalagi harus membaptisnya. Tetapi karena jawaban Yesus yang mengatakan kepada Yohanes bahwa biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka Yohanes pun menurutinya untuk membaptis Yesus. Sahabat STMJ terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menolak rencana Tuhan karena ketidaktahuan atau karena keterbatasan pikiran kita terhadap apa yang sudah diatur oleh Tuhan, lalu menganggap sulit, menganggap berat, tidak bisa, tidak mampu, tidak pantas, dan lain-lain. Tetapi apabila Allah sudah berkehendak, pasti semuanya akan terjadi dan semuanya sesuai dengan rencana Allah. Pengalaman yang pernah saya alami dalam hidup saya, dulu ketika saya harus pindah keluar dari perumahan milik perusahaan di Palembang ke rumah pribadi yang harus saya cari sendiri di Cilacap sebagai single parent dengan membawa ketiga anak yang masih kecil-kecil sekali, saya merasa sangat bingung dan merasa berat sekali. Tetapi saya merasa benar-benar waktu itu dituntun oleh Tuhan, diberikan kemudahan baik di dalam kepindahannya maupun di saat mencari rumah pribadi tersebut. Saya teringat pada waktu itu saya berusaha ke sana kemari untuk mendapatkan rumah pribadi yang sesuai dengan kondisi saya dan yang dekat dengan tempat kerja saya, agar setiap jam istirahat siang saya bisa pulang sebentar untuk mengontrol ketiga anak-anak saya yang masih membutuhkan perhatian yang penuh dari saya. Di saat keadaan yang sulit tersebut, tangan Tuhan nyata menyertai dan menolong, bahkan menopang semua masalah persoalan-persoalan saya melalui teman-teman dan melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu saya. Saya merasakan bahwa ini semua merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang bagi saya itu sudah disediakan Tuhan, yang pada waktu itu saya merasa berat dan sulit. Tetapi justru melalui pengalaman ini, saya menemukan rencana Tuhan yang indah
dan nyata dalam hidup saya, sehingga saya menjadi semakin percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, akan selalu ada jalannya. Puji Tuhan, puji syukur. Setelah menempati rumah sendiri, ternyata saya masih menemui hambatan-hambatan karena ternyata di lingkungan yang baru tersebut saya satu-satunya berkeyakinan lain di lingkungan yang mayoritas. Dan demi nama Yesus yang saya junjung tinggi, dengan penuh perjuangan dan dalam suka duka, saya berusaha belajar untuk membaur, belajar untuk menyesuaikan diri, belajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan yang baru, belajar berbuat kasih dari hal-hal yang kecil yang bisa saya lakukan, hingga akhirnya sampai saat ini saya merasa nyaman di lingkungan yang mayoritas. Demikian sharing saya melalui firman Tuhan ini. Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tekun, setia, percaya, dan selalu berserah terhadap rencananya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berkah dalam.